kenapa kok diberi Jenderal Romo Agung? Itu yang memberikan Gubernur Jenderal Belanda. Waktu itu orang Islam belum ada kata-kata Romo. Yang punya Romo sih orang-orang Katolik. Sedoyo itu dengan dan Romo itu Romo Kiai itu dengan paling ini ada Romo. Itu yang memberikan apa? Gubernur Belanda waktu itu Merapi itu sedang uap lahan. Terus minta doa restu sama ya nanti saya tak musyawarah sama kiai yang lain. Tapi tidak jawab, tidak disebutkan. Ya sudah hanya membaca buku soal. Nah itu nanti jadi asal muasal untuk daerah Magelang dan sekitarnya ada tradisi bukoran. Berawal dari Romo Agung. Nah itu dibaca selesai ternyata lahan. Tidak ada kesini. Saking terima kasihnya, nah, mulai hari ini saya angkat sebagai Romo. Kiai Haji Muhammad Syirot bin Abdur Rasyid atau yang lebih masyhur dengan panggilan Romo Agung Syirot Payaman adalah salah satu ulama Magelang, Jawa Tengah yang sangat alim alamah, juga sangat terkenal dengan berbagai macam ilmu karomahnya. Kiai Haji Muhammad Syirot yang lahir pada tahun 1878 Masehi di Desa Payaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan beberapa catatan adalah berdarah bangsawan dan sekaligus agamawan. Dirunut dari pihak ibu, beliau secara genealogi ada hubungan darah dengan Joko Tingkir. Romo Agung Simbah Syirot Payaman dikenal dengan sosok yang sederhana, bersahaja, dan bijaksana. Tutur kata yang halus, sikap lembut terhadap siapapun adalah ciri khusus yang melekat pada beliau, sehingga siapapun yang berhadapan dengan beliau merasa adem dan ayem, seakan berada di bawah pohon rindang dalam terik matahari. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi. Kita ambil tempat parkir yang enak. Ini depan halaman masjid dari santri. Ummah Nusantara bersama dengan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Payaman akan melihat langsung jejak-jejak perjuangan Romo Agung Simbah Syirot. Kami juga akan mencari informasi tentang beliau, sejarah beliau, agar dapat kita ambil pelajaran bagi generasi yang akan datang. Kalau kita bicara tentang organisasinya NU, penataan terhadap organisasi itu, kita harus bisa melihat NU situasi apa yang terjadi nalika NU lahir. Jadi kenapa Mbah Hasyim Asy'ari harus mendirikan Jamiyah? Padahal sebelumnya itu sudah ada Jamiyah, sudah ada organisasi. Sekelas Mbah Hasyim ini ngasih dan nenek beliau itu menggawi organisasi itu kan
sesuatu yang sangat urgen, sangat penting, aurat sangat. Karena waktu itu bukan di komunitas kita belum ada satu perkumpulan, jamiah Thariqah sudah ada, Jamaah Hijab sudah ada, bahkan Muhammadiyah yang pemimpinnya adalah temannya sudah ada. Jadi kita lihat apa situasi apa yang terjadi di Indonesia di Nusantara itu dan situasi apa yang terjadi di luar negeri, sehingga para kiai mau bersusah payah mendirikan organisasi yang dulunya juga bukan orang Indonesia. Masing-masing punya tanggung jawab. Nah, angkat itu kita sejarahkan semuanya keterlibatan beberapa tokoh-tokoh dengan pembimbingan berjamaah, bukan berjamaah ini, orang berjamaah. Nah, enten salah satu dari peserta karena kesempatan tanya itu sudah perempuan itu ya. Ini nulis saya ini saya sebetulnya mau tanya kaitannya dengan Mbak Biro, kenapa perjalanan diangkat di sejarah-sejarah wonten nggak perlu ada campur wonten forum itu sudah di dengan negara ini nomor pulau pulau bukit atas ini pulau bukit atas ini terus seminggu di pulau awal dua kali berapa nggak lahir buat saya ketika pulau dan pulau terinspirasi memang belum banyak ya belum banyak di pelajaran visual visualisasi di video atau apa lah. Kalau kebetulan kalau dengarkan sama channel YouTube dan saya kepingin memang fokus mengangkat tokoh-tokoh. Assalamualaikum. Saja itu saling kepanggil ya. Aku Dori, ini buku ini kan untuk anak-anak yang sudah buku ini kan lho. Ini kan Sangat jauh ya. wah jauh. Terus nek aku Dori ini kalian demokrasi guru itu dari di sana kan ada sebuah nomor mikro di dominasi kali kursi Tegalrejo pas kata ini kan kan contohnya Pak Yuri tahun dulu itu Boyo aku tak cerita Pak Udani orang mergo aku pondok sampean turun orang mergo aku untuk ziarah ini jadi Bapak iso ini terus terang sepuh banget ngeten terus ngeten ceritanya ini kan Mbak Ihsan itu kan Mbak Iya Khudori Mbak Doni Oh biasa ya biasa. itu kan pengurus loh Iya. nah itu meresani kita ibadah Ramadan setelah pengawasan wonten masjid ini Magelang Bisa nalon nih bu. nggih jauhi kalian Bupati nggih. Iya. Nah terus Mbah Ihsan itu matur kumpul Mbah jenenge kok iso ngaten nggih yo dimulyake kan nek ketok ditandu ngaten iki apa sama Iya. Mas Sepuh maksudnya. kowe tindak itu sebelum dimanapun dimuliakan terus kan. Nah, kira-kira ono saged ada putra sing ngaten nggih. Oh. Nah, terus Pak itu iso maneh itu sama itu wanti iki terus syaratnya nek kuwi kepengin ini kuwi kudu anak iki pondok iki. Yang niku to, Iya. pondok iki. Terus singkon riyadhah ibune. Iku ibune niku insyaallah ngeten ning ngendi kono iki Agung niku. Turune sepisan tok. Turune sepisan. Dadi nek Satu hari. mboten misale Saturonan. Ono istilah saturonan. saturonan. Satu turunan. Iya, satu hari saturonan. Umpamanya mulai jam nambah triwet itu nggih. Jam 12 bengi sak tangine. Wes bar kuwi entuk turu Nah, meneh. nggih, ngeten. Nggih, ngeten. Sak turunan ngene. Dan itu terus Itu kan jam panjang. sesuk nggih sesuk Ya, mulai pengen turu jam 12 bengi meneh. Sak tangine. Arep iso turu setengah hari tak apa. Jadi ngoten. Nggih. Ras mawon. Nah, Ya ini iki. Ibu dipun Abdul Rianto Musa Fatihah niku ping kawan doso.
Ini syaratnya kudu dipondoki ngeten niku kan. Harus dibayar. Gila, lajeng kan Mbah Tole dipondoki wonten niku to, wonten Terboyo, wonten Termas, Terboyo gitu. Tempat itu kira-kira. Nah, akhirnya kan ya baik foto terus dipun mantu kali sinten? Mbah Dalhar kan. Dalhar. Nah, Mbah Dalhar, Mbah Ramaku kan Sakurun. sakurun. Kulo ada berapa foto nih ning kulo. Ketonton PKP niku ki fotone Mbak Dalhar kan iso kendori. Oh niku sing kagungan wonten ngoten niku. Wonten apa niku? Sing dokumen wonten Yang Muhammadiyah malah. Oh, gitu mriko. Sing iki wonten anu Pak, wonten Purworejo niki, Pak. Purworejo. Niki to? Niki sing di sebelah. Nggih. Niki kulo diparingi kalih Gus. Pak. Gus anu Niki. As'ad Payaman niku. Pak As'ad sekretaris ranting niku. Nggih. Kulo kaget nalika kulo nerangke ten ngene Dewan Rai Suryae Magelang Kabupaten itu Ayah ini. Apa teh? Rai Suryae. Ini Ini Pak Toga. Nggih. Ya mbeke belum derek PKP. Nggih. Lho. Dan Pak Ulison niku As'ad niku nggih kula. Lho, masyaallah kula wis 6 tahun muter-muter nggo. As'ad niku nggih kula niku. Masyaallah. Aku sedih kaget. Bareng Gus Labi bareng pas PKP Pak ya. Ning Tangkiran niku. Kan ini Kajoran belah anu ini Pak itu ya. Ya, oke. Masyaallah nembe niku. Nek napa wonten tabon kan wonten ibu niku tabon. Dalem iki. Nek Pak Udane kan mangke di riyen niku Mbah Asari niku titip dumateng Mbah Idris supados nyampe teng Mbah Ramagung niku Pak Udan mangke ingkang ngendi komenan. Mangke Jangkep Mbah Asari anu Mbah Hasim Asari. Hasim, Mbah Mbah Hasim titip anu nggih mangke. turun diurip-urip napa ing pundi Magelang niku lewate Mbah Idris niku. Mbah Idris pundi niku? Mbah Idris niku saknika niku Salam. Mbah Idris niku saknika sarine wonten Butuh. Butuh Purworejo. Wonten Butuh Tegalrejo. Oh. Niku Pak Tolehan niku. Sekretaris nih, ketua Lazis. Ketua Lazis sangar kok. Niku gini. Sami ketua-ketua niku. Dan PKP sing pendel tuku ambulan yo. Nggih. Wah, secanggih iki sakon iki. Iki ranting badhe tembas yang. Kudu melu musidan ya. Insyaallah. Mas Nano kula telepon tasih anu Boten kandhang. gawean iki. Atau mungkin lahirnya Nggih, cara sejarah Mbah Sirot secara personal dengan cerita mawon bersama penting kalih hal. Kesupen kok. Wah, Bang Mangke Pak Uda. Pak Uda mawon. Nek sedane kan tahun 59. Sopar 24 sopar. Niku mboten demi kalian Mbah Dalhar nggih. Itu nggih. 1 tahun. 1 tahun setelah Mbah Dalhar nggih. Boten 1 tahun niku Mbah Dalhar, Mbah Ramagung sudah niku. Nggih dalam waktu 1 tahun itu. Nggih. Berapa bulan toh? 5 bulan. Tahun 59 ya bisa. Dari Gestapo. Malah malah dari pemilu ya. Sing sedo kalau wingi paten. Oh nggih, ais niku Mbak Ais Aan. Nggih. Nggih. Ini berani bebet. Ani merah. Nggih sakit mau lebih kali dalam medal wanjang. Aten-aten tamu atau niku pernah niku Mbak Yune kula. Oh, Pak Siti niku kula nang ngundang di. Ketemu Siti kalih kula niku tunggal buyut. nggih. Niku. Iki tangga cedhek. Nggih mau nggih trios. Nggih. Kan kalau mriki, kalau itu tanggone aku. Derek to. Ana di Mriki. Aku rene lho. Wah. Romo Agung Simbah Sirot Payaman tidak hanya mendirikan pesantren untuk anak muda atau remaja, akan tetapi beliau juga mendirikan pesantren untuk orang-orang tua yang juga sangat membutuhkan bimbingan agama. Dengan sabar dan ikhlas, beliau mengajar orang-orang sepuh
Meskipun waktu itu sangat langka seorang kiai menyediakan pondokan untuk orang tua. Romo Agung Sirot Payaman belajar di Tanah Suci selama 8 tahun. Beliau adalah teman seperguruan dengan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka wajar jika beliau mendapat mandat khusus dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengenalkan NU di Magelang dan sekitarnya. Pada tahun 1939, ketika Muktamar Nahdlatul Ulama digelar di Kota Magelang, Romo Agung Sirot Payaman juga terlibat langsung untuk menyukseskan. Beliau juga terlibat pembentukan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari secara khusus menyempatkan untuk singgah di dalam Romo Agung, sekaligus melihat bangunan Masjid Payaman yang sangat megah. Gaya dakwah Romo Agung yang tidak keras, serta kemampuan beliau momong masyarakat dengan penuh kasih sayang adalah kunci syiarnya Islam di Payaman dan sekitarnya. Payaman yang dulunya sangat kental dengan budaya kejawen, beliau ubah menjadi masyarakat yang Islami. Omah Nusantara berusaha sowan ke Duriah Simbah Romo Agung Sirot Payaman untuk menggali lebih jauh informasi tentang perjuangan beliau mensyiarkan agama Islam di Payaman dan sekitarnya. Gimana sehat? Sampun bikin Di kursi. Ceritanya minim misalnya di dalam cerita-cerita NU. Nah, terus pengurus PWNU ini kira satu jawabkan di tempat kaping kali. Memang saya lihat wonten beberapa literasi itu yang ceritanya Mbah Sirot kan tidak minim keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Kalau curiga yang dengan sinten napa budaya Mbah Sirot Lauyan itu yang setri. Kapan wonten forum boten mantun nulis kali kula diparingi nomor handphone karo. Akhire ya mbek ngaku kula riyen nate ngenger wonten Payaman. Kalau mirsani kota sini menika kula gadah channel YouTube ingkang panci lagi fokus ngangkat tentang tokoh-tokoh. Biasane versi kawula kados Mbah Ronggo Kusumo niku ada beberapa versi yang dibelokkan ke Kejawen, tapi kula coba untuk meluruskan dari versi sampeyan itu kula panci menawi pikantuk nyuwun izin kula badhe ngangkat critane Mbah Sirot lewat video YouTube ini versi yang betul-betul saking narasumber ingkang dunia. Sakit mawon, ini termasuk
Akib. Nggih. Terus biasane cerita Jawa niku sing diketok-ketoki karomai gitu. Nggih. Karomai. Ini tugas jenengan boten niku, tugas jenengan meluruskan yang enten hubungannya kalian Organisasi. Terus ngeten. Basirat itu dulu semasa Ki Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim itu kan dulu di Mekah kan jadi satu. Oh, sareng. Sareng Mbah Hasyim sama Basirat itu. Jadi waktu Mbah Hasyim pulang, Basirat ya pulang sama-sama gini. Ini yang jarang Diangkat, diucapkan. Nah, diangkat. itu waktu itu Mbah Hasyim itu ngendika dolen ento nang Magelang. Aku ini dodolan kono dipayak-payak gitu. Itu suatu apa? Surat perintah ini tidak tertulis. Lah. Nah niku kula diceritani kali mbae kula sing mbae kula mendengar kiambak saking Mbah Hasyim. Kebetulan mbae kula riyen nggih modho itu nggih Mbah Hasyim. Untuk wirang Idris. Mbak Idris ya. Mbah Idris niku Bapake bapake Pak Afif, Ketua MUI Magelang. Pak Magelang. Oh, almarhum. Niku bapake Mbah Idris. Niku kula tasih saged muni Mbah Buyut Lik. Niku diceritani kali Mbah Hasyim Asy'ari. Aku disedih. Nggih. Dia ngaku puji ke adol NU nang Magelang iki tak pasrahke karo Kyai Sira. Itu awal apa? Istilah itu pertalian antara NU sama Mbah Hasyim kalian Basirat. kalian Basirat untuk membesarkan apa? Membesarkan. Nggih. Terus bergulir waktu sampai diadakan muktamar yang ke-6. Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-6 tahun 1939. 36 atau 39 39 nah kalau sejarah ingkang kula. Ulang lagi. Ten Magelang ya. Magelang. 39. Kados mboten tulisannya As'ad niku 39 kados. Dengan petani Bapak. Nah niku gitu. Dihadiri kan Mbah Hasyim. Nggih. Mbah Hasyim menyempatkan sampai Oh, pinarak wonten Payaman niki. melihat masjid itu. Oh. Nah sampai menegur. Rat, kok bangun masjid kok wah iki kaya ngene. Nggih. Pada zaman itu nggih. Wong samping itu masih beratapkan apa? Alang-alang gitu. Pelit tasik gue masjid api kan niki tasik niku tasik orisinil niku. Bangunan iki Bangun. sejak awal. Niku waktu apa? Waktu muktamar itu disempatkan soalnya. Enten-enten Kiai, ada dua pendapat bahwa Romo Agung kalian Mbah Sirot niku benten. Lah versi jenengan iki ada kata Romo Agung niku kiambak, Mbah Sirot kiambak. Sing leres niku Enten sejarah gitu. Mengapa kok diberi julukan Romo Agung? Itu yang memberikan Gubernur Jenderal Belanda. Oh. Waktu itu orang Islam Nggih. belum ada kata-kata Romo. Nggih. Yang mempunyai Romo sih orang-orang Katolik. Orang-orang Katolik nggih. Sedoyo niku delengen ten Romo niku Romo Kiai niku delengen. Jenengan nggih. Paling iki Mbah Kiai. Nggih. Nah, ini kok ada Romo Agung. Nggih. Itu yang memberikan siapa? Gubernur Belanda. Waktu itu Merapi itu sedang keluar lahar. Terus minta doa restu sama Mbah Sira. Ya nanti saya tak musyawarah sama kiai-kiai yang lain. Tapi tidak tidak disebutkan. Ya, sudah hanya membaca Bukhari. Oh, Sahih Bukhari. Nah itu nanti jadi muasal untuk daerah Magelang dan sekitarnya ada tradisi Bukhari. tradisi Bukhari niku berawal dari Romo Agung niku. Lah itu dibaca selesai ternyata lahar Ndak lari ke sini. Saking terima kasihnya, lah mulai hari ini saya angkat sebagai Romo Agung.
Romo itu kan bukan orang Islam. Nggih. Jadi satu kesatuan nggih. Romo Agung nggih Mbah Sirot niku. Itu gelar yang diberikan oleh Belanda nggih. Sedone tahun pinten Mbah Sirot niku? Ini 59 nih. Ah, 59. 59. Nah, hubungannya kalian Mbah Dahar Ratu Congor. Nah, kali Badar secara apa? Secara ini sami-sami yang Mekah. Jadi nek Mbah Dahar itu 22 tahun mungkin di sana. Iya. Kalau Mbah Sirot itu 8 tahun. Oh, di Mekahnya 8 tahun. Dia itu kumpul di sama Mbah Hasyim Mbah Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Dan pionernya NU di Magelang waktu itu yang saya baca bukunya Mbah Saifuddin Yuri termasuk nggih Mbah Dahar, Mbah Sirot, kalian Raden sing Bandungan, Raden Alwi. Itu pionernya di situ nih. Tradisi santren ini Nggih. apa? Guruku orang santren. Nggih. Guru orang-orang pesantren kula maos niku banyak cerita kaitannya ketika muktamar di Magelang. Nggih. Itu kalau sampai sekarang itu masih apa? Masih ada dulu pelaksananya itu di Hotel Taitong. Sekarang sudah berubah jadi Hotel Sumber Waras. Nggih, caket alun-alun lho, Pak. Alun-alun bablas. Oh, dah. Tapi foto-foto ingkang enten niku ten masjid Yang masjid alun-alun nggih niku nggih. Nah, niku sering rancu antara Masjid Magelang dengan Masjid Payaman, meh mirip niku jane. Sebabnya itu memang waktu bupati yang dulu pertama itu membuat sana sisa dana dibikinkan. Oh, di Payaman. Jadi ada catatan ngeten Kyai Menawi. Jadi Mbah Sirot niku iso ngomong wong iso ngomong wong dhuwur. Kedekatannya itu loh. Niku modal kawula nanti untuk menjelaskan beberapa niku. Terus strategi dakwahnya memang yang sering Penting itu nggih. strategi dakwahnya itu setiap kiai itu mendirikan pondok anak muda. Oh, bisa merangkul anak muda nggih. Enggak, kiai-kiai yang Oh, ada iya. biasanya bikin pondok, pondoknya anak-anak Anak santri. Terus belum ada yang ngopeni orang. Oh, nggih. Inilah sisi istilahnya saya Istilah harus iya. masuk ini. Oh, Mbah wong Kiai tua-tua urung ana sing urung mulang, mulang. urung ana sing mulang. Nggih. Kakek iki majelis-majelis taklim iki cah cah nom-nom. Dulu belum ada majelis saling Mondok nggih ngoten istilahnya. Saya wong toto, nah terus Mbah Sirot itu membuat pengajian-pengajian di masjid-masjid dengan apa? Orang-orang tua. Halakoh-halakoh. Halakoh. Sekarang sampai sekarang masih nggih. Nggih, masih jadi yang sekarang ada namanya selapanan di daerah manapun itu, yaitu Cikal bakalnya dari itu. Dulu itu tidak ada orang tua itu ngaji itu tidak ada. Yang ngaji ya cuma santri yang di pondok itu. Kangge ingkang mirsani Omah Nusantara. Channel kawula namine Omah Nusantara. Omah Nusantara. Omah Nusantara niku kangge nak panjenengan niku dari Mbah Sirot niku generasi kepinten. Terus Mbah Sirot menurunkan Mbah Abdul Majid, Nggih. Mbah Abdul Majid menurunkan Mbah Sabikun, Nggih. Mbah Sabikun menurunkan saya. Oh, buyut ya buyut. Ingkang enten cerita malih. Mbah Sirot niku mukhalif sekali dengan salah satu habaib. Bahkan keilmuannya bahasane ngeten, syariate nak Mbah Sirot ngaji mriko, tapi tasawufe habaib ngaji kalih. Niku pripun cerita sing ingkang leres niku? Sinten nggih? Ada. Nggih, sinten Umar. Sinten? Habaib niku lho sing enten. Bisa kapan Nah, niku diantaranya yang beredar kawula nggih mireng. Jadi saking kealimane Mbah Sirot, atas Mbah Sirot ngakoni piyambake nggih guru. Salah satu habaib. Namine kok lho supaya. Tapi habaib niku ngakoni Mbah Sirot iki guru. Saking tawadhuke mereka berdua dalam konteks syariat kalih hakikat napa konteks tasawuf. Jadi enten makome wonten daerah Payaman kan.
Nggih. Abu Habib Umar Asy-Syighab ngono. Niku. Nah, ini kabeh sira tak Al-Jufri kan Nggih, Habib Sadak. Al-Jufri. Oh. Tapi nek ya semuanya tak tahu. Ada satu cerita bahwa Kiai Sirot menika pernah mukhalid, berteman dekat dengan beberapa habaib. Salah satunya bahkan habaib itu merasa berguru, artinya berguru dengan Kiai Sirot. Sebaliknya Kiai Sirot juga berguru dengan habaib tersebut. Jadi Pak Yai Yuda ini yang bisa dijelaskan ini. Monggo Pak. Terus untuk saksiahnya itu kami belum mengerti sampai situ. Tapi kalau menurut pengertian saya memang hubungannya Mbah Sirot sama para habaib itu sangat dekat sekali. Dan biasanya seperti itu adalah ungkapan untuk saling menghormati. Antum yang lebih aklab, antum yang lebih aurok, antum yang saling menghormati. Jadi dari habaibnya menghormati karena kealimannya, Mbah Sirot menghormati karena kehabibannya. Nah, untuk menghilangkan itu kekurangan serkan, terus saya ngambil fikih dari kamu, ya, antum ngambil tasawuf dari saya. Mungkin dibahasakan lebih sederhana oleh beberapa pihak, ngoten nggih. Kang Minan cerita sangat menarik sekali untuk diikuti. Ngeten Kiai Yuda niki. Mbah Sirot itu bahkan kalau kita berbicara andai kata Mbah Sirot di Jawa Timur, mungkin muasis NU. Dikarenakan Mbah Sirot ada di Jawa Tengah, kemudian cerita-cerita tentang Mbah Sirot bagaimana khidmah perjuangannya di awal-awal berdirinya NU itu sangat minim ya. Niki memang kita temukan di video-video ataupun di literasi tulisan-tulisan masih minim. Apa yang jenengan dapatkan mungkin dari orang tua dan Mbah, cerita tentang keterlibatan secara langsung Mbah Sirot kaitannya dengan Nahdlatul Ulama nih. Ya kalau ya itu saya kembali dari pertama mulai sudah merupakan agen tunggal Nahdlatul Ulama untuk Magelang dan sekitarnya. Itu apa? Langsung perintahnya ya, biasa mungkin. Hadratul Syekh kan sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang waktu muktamar ke-6 itu yang ngegolkan juga Mbah Sirot sama Mbah Dahlan. Ya, itu adanya. Jadi istilahnya ya sisan ini kalau niliki koncone nang Magelang kan. Waktu itu Mbah Sirot berteman dengan Mbah Hasim di Makkah. Niki tahun 39. Iya, Iya, ketika muktamar tahun 39. Adapun setelah itu ya waktu NU itu jadi apa? Jadi Partai politik. Magelang itu tidak pernah kalah, itu mesti menang. Ketika 1955 waktu itu. Iya, 55 menang terus. Apa bupati-bupati itu semuanya dari NU. Dan itu dampak pengaruh Mbah Sirot dalam itu sangat kuat sekali. Selama ini amalan-amalan Mbah Sirot kalau kita lihat dari pesantren pada umumnya kan antik sendiri. Jadi masih ngopeni orang-orang sepuh, kadang juga dengan lagu-lagu yang sangat khas. Nah ini ceritanya bagaimana? Nah, apa yang dapat diberikan kepada pemirsa umat Nusantara gitu? Jadi di antara karya tulisnya Mbah Sirot adalah Irang-Irang Sekar Panjang. Itu syair dalam bahasa Jawa yang berisikan nasihat hidup dan falsafat kehidupan sampai kita nanti alam dunia, alam akhirat, surga atau neraka. Itu 3 jilid dan sangat masyhur di kalangan masyarakat, yaitu dengan apa? Eling-eling sira manungsa. Di antaranya itu karyanya Mbah Sirot gitu. Eling-eling sira manungsa. Itu merupakan karya apa? Tertulis dan bisa didapatkan di apa? Di toko-toko. Karena memang sudah di antara apa? Karya tertulis. Ini memang yang jadi tumpuan itu rata-rata adalah orang tua. Makanya di situ kan bahasa Jawa, bahasa pikir, bahasa yang halus ya.
mudah dipahami. Mudah dipahami. Pirang-pirang sing dijongko, arang-arang sing temonjo. Banyak kita menciptakan sesuatu tapi jarang sekali yang tercapai. Jadi memang santrinya itu banyak orang tua. Orang tua. Ya seperti tadi, kabeh kok sing diopeni Sing nom-nom tok. saya tak Ngopeni. Dan sampai sekarang masih eksis. Nggih. Rata-rata santrinya dari mana nih yang masih? Rata-rata dari Kasunan Kediri. Kasunan Kediri. Magelang, Temanggung, Wonosobo, Mbah Rowo, dan sekitar. Kalau torikoe Mbah Sirot niku sing ngertos niku torikoe napa? Mbah Sirot itu torikonya adalah Sadiliyah. Itu sudah gelar berarti. Sadiliyah. Ya. Ini ada beberapa versi, bahkan ada di tulisan-tulisan buku itu Mbah Sirot niku satu klub dengan Ki Khudori Tegalrejo. Niki cerita yang sebenarnya gimana niki? Ya ini. Jadi itu dilihat dari periode tahunnya saja. Jadi maksudnya satu kurun itu bukan berarti terus ya Seusia, seusia enggak. Oke. Oh. Jadi mungkin Mbah Sirot sudah sepuh, Mbah Dori masih Muda, anak-anak mungkin. Nah, Dan kaitannya dengan Mbah Khudori dengan Mbah Sirot. enggak ada yang Nek diceritakan sing jenengan Kusmain ngendika jenengan sing masih musik iki. Jadi ini ya Mbah Khudori ya Satu itu video. melihat kebesaran Mbah Sirot di Masjid Agung Magelang. Waktu apa itu? Masya Allah tuh orang kok mulianya seperti itu. Nah terus abahnya itu sowan kepada Mbah Sirot. Nah, ya sudah kalau kamu pengen punya anak yang mulia supaya membacakan ini diberi. Nah, kalau melihat seperti itu kan berarti jauh ya. Iya. Nah, terus akhirnya lahirlah Mbah Dori yang seperti ini yang sekarang. Nggih, pun. Dan menurut sejarah niku kan Kiai Sirot pernah di Mekah. Kira-kira berguru dengan siapa saja nih? Di antaranya kepada Said Alawi, kemudian kepada Said Abu Bakar Sato, pengarang Anak, Ya anak Tolibin niku nggih. kepada Syekh Mahfud Turmusi dari Termas ya. Oh, aktor musik. Dan banyak lagi masaih-masaih yang memang dari Indonesia yang ada di sana. Syekh Khatib Minangkabau. Jadi Syekh Alawi, bapaknya Syekh Muhammad ini, oh niku Mbah Sirot pernah berguru di sana. Nggih. Di masyarakat orang tua, maka yang diterapkan adalah fikih tahapan. Yang lebih mudah diterapkan ngoten nggih. Fikih tahapan itu contohnya mamanya sekarang rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang, masa Buddha sing ngarep sedakep-rakep rubuh-rubuh gedang sing penting tumandang. Menghukumi orang sholat bahasa kok belum dosa. Wes pokoknya kamu sholat rubuh-rubuh gedang, enak sedakep-rakep masa Buddha sing ngarep sing penting tumandang. Rubuh-rubuh gedang sing penting tumandang. Jadi mempermudah, tidak membebani. Wis pokoknya wis salat sing penting ngono. Salat besok dhewe. Sing penting sholat. Akhirnya setelah itu lah sampai seperti Pak Kiai, Mbah Kiai yang lain juga gitu. Mbah Sirot nek takoki kowe kok serambi masjid. Serambi masjid Payaman iki. Man ora buka jawaban serambi masjid Payaman. Oh, ngantos ngoten nggih. Seperti itu adalah fikih apa? Tahapan ini. Tahapan. Sing penting do gelem kok nek gelem gak ditata. Kan saya wis diwarai sing ndaki-ndaki. Oh. Nggih. Banyak pendekatan-pendekatan secara kultural sering ditanya, Mbah, boleh enggak makan laron? Nggih, lalor niku nggih. Ah, jawab boleh. Yang penting bisa disembelih gitu. Nah, kan seneng. Yo mikir, agak laron kok nyembelih ki piye? Nah, Kayak gitu. Jadi pendekatannya dengan pendekatan pokoknya sing gampang ngoten. Saya pernah dapat cerita kayak ingatan. Jadi ini yang saya bawa selama ini karena yang memang saya dapat.
Jadi Mbah Sirot kedekatannya tidak cuma dengan umat Islam, tapi Mbah Sirot itu dekat juga dengan etnis lain. Niku sampai sekarang saya bawa cerita-cerita itu. Dari sejauh mana Mbah Sirot itu sampai diidolakan oleh etnis lain yang notabene non-Islam. Sampai ada yang wasiat, pokoknya nak aku mati engkau kon nyolati Kiai Sirot. Padahal orang itu bukan Muslim. Ini menarik. Dan Kiai Sirot tidak menolak. Itu yang pernah saya dengar dan saya sampaikan. Itulah wajah NU, ajaran NU yang kemudian dibawa oleh kiai-kiai kita. Tidak ekstrim, kafir. Mungkin jenengan pernah mendengar kasus ngoten nggih. Cerita-cerita yang menarik tentang Kiai Sirot. Nah, itu dengan ini. Nanti makanya jenengan saged Mas sinten? Tak Halim nggih termasuk putulipun dados nggih. Napa laras nek wis enggak ping mriki ngoten lampah Baru sing diceritake Gus Yusuf ya. Nggih. Salah satu keistimewaan Mbah Sirot ya. Salah satu karomah Mbah Sirot lah. Kita coba mengangkat dari sisi keilmuannya juga karomahnya. Mungkin salah satu yang panjenengan pernah mendengar dari orang tua atau dari mbah-mbah tentang keistimewaan Mbah Sirot yang mungkin sampai sekarang masih membekas ya. Napa niku ya. Cerita itu makin banyak nih dengan di antaranya gitu. Pernah Mbah Sirot itu jadi sasaran tembak. Karena Mbah Sirot itu dia dituduh oleh pemerintah. Akhirnya orang semua mengungsi di masjid. Terus dia di jadi mortel gitu. Tapi Mbah Sirot tetap di rumah. Sampai itu termiter itu sama pecah. Sampai sekarang masih sisakan satu itu. Yang bekas. Itu yang kena kena kenging wit kerambil kan ambruk doang. Nah, terus yang lain lagi itu Mbah Sirot itu dalam keadaan genting kan ngungsi ngili umpetah. Sudah di daerah ya 4 kilo dari Payaman. Sudah dimasuki tempatnya kamarnya itu tidak lihat. Belanda itu tidak lihat. Oh, tidak lihat Mbah Sirot padahal di cendangnya mana ya Sirot mana tidak ada. Padahal duduk di situ. Lagi kan pengejaran itu tidak 1 bulan 2 bulan. Pernah Mbah Sirot itu jalan di depannya di depannya Belanda. Nah, Mbah Sirot itu sama mertuane Pak Aziz yang Belanda tidak lihat ya? Londo itu. Londo muara pokok. Ya, tidak lihat. Padahal itu baru mencari Kiai Sirot. Karena Kiai Sirot sudah ada di tempat pengungsian, sudah diketahui. Di jalannya ketemu ya tidak lihat. Sampai rumahnya juga. Dan itu memang masih baik sendiri yang cerita jadi nangis. Sohe lah. Sangatnya yang mutawatir. Kamarnya diobrak abrik, pada di dalamnya dia tidak lihat. Setelah pergi berdoa juga tidak. Ibunya itu londo tapi Kita semua dapat mengambil banyak pelajaran terhadap jejak perjuangan Romo Agung Simbah Sirot Payaman. Bagaimana beliau berjuang untuk mensiarkan agama Islam, berjuang merubah peradaban masyarakat jahiliyah ke arah masyarakat madaniyah. Tidak hanya persoalan diniyah atau yang berkaitan dengan agama saja, beliau juga mengajarkan bagaimana kita semua untuk mencintai tanah air. Beliau secara aktif melawan penjajah Belanda yang akan menguasai negeri ini. Beliau juga mendorong anak-anak muda untuk senantiasa ikut serta berjuang mengusir agresi militer Belanda kedua
yang saat itu sedang dilakukan di daerah Magelang dan sekitarnya. Inilah sosok Romo Agung Sirot Payaman.